Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Hamzah dari kelompok 1 yang akan membahas tentang crawling data sentimen pengguna YouTube pada video surat terbuka untuk Danantara dari Raymond Chin menggunakan algoritma K-means. Pengertian metode K-means. Metode K-means adalah algoritma clustering atau pengelompokan dalam penambangan data yang digunakan untuk membagi data menjadi beberapa kelompok atau cluster. Metode ini bekerja dengan iterasi, menghitung jarak antara setiap data dengan pusat cluster atau centroid, dan kemudian memindahkan data ke cluster yang terdekat. Dan di sini dilanjut dengan saya Muhammad Purnianto Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah K-means. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam metode K-means. Yang pertama itu adalah tentukan nilai K, yang artinya menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Yang kedua ada inisialisasi centroid, memilih K titik secara acak sebagai pusat awal cluster. Yang ketiga itu ada menghitung jarak antara setiap data dengan setiap centroid. Yang keempat ada penempatan data, menempatkan setiap data ke cluster yang centroidnya paling dekat. Yang kelima ada menghitung centroid baru, untuk setiap cluster berdasarkan rata-rata dari semua data dalam cluster tersebut. Yang terakhir itu ada iterasi. Iterasi adalah mengulang langkah 3 sampai 5 hingga centroid tidak berubah lagi atau perubahan centroid sangat kecil. Selanjutnya itu adalah ada keunggulan data dan kekurangan K-means. Keunggulan metode K-means yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan dipahami sehingga banyak digunakan. Yang kedua ada efisien. Efisien itu relatif cepat dalam mengeksekusi terutama untuk data besar. Yang ketiga ada terkadang cukup untuk data yang terdistribusi secara normal. Metode ini cocok untuk data yang membentuk kelompok yang relatif jelas. Perkenalkan, nama saya Linaili Fauzia Zahro. Keunggulan dan kekurangan K-means. Kekurangan metode K-means yang pertama sangat bergantung pada inisialisasi centroid. Inisialisasi centroid acak dapat menghasilkan klaster yang berbeda-beda. Yang kedua, tidak cocok untuk data dengan bentuk klaster yang tidak teratur. Metode ini kesulitan dalam mengidentifikasi klaster yang tidak terbentuk bulat atau elips. Yang ketiga, rentan terhadap outlier. Outlier dapat mempengaruhi posisi centroid dan menghasilkan klaster yang tidak sesuai. Saya Salsabila Fatima akan melanjutkan presentasi ini. Untuk contoh penggunaan, yang pertama segmentasi pelanggan, yaitu membagi pelanggan menjadi beberapa segmen berdasarkan karakteristik mereka. Misalnya usia, pendapatan, perilaku pembelian. Yang kedua, analisis pasar, yaitu mengidentifikasi kelompok produk yang serupa berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga, pengolahan citra, yaitu mengelompokkan pixel dalam citra berdasarkan warnanya. Yang keempat, deteksi anomali, yaitu mendeteksi data yang sangat berbeda dari kelompok lainnya atau outlier. Nama saya Iwayan Rifan Ramadhani. Saya akan menjelaskan ilustrasi K-means. Jadi kalau dari grafik yang saya tampilkan itu before K-means tuh kayak gini. Jadi semua data akan kecampur kayak gini. Lalu setelah menggunakan metode K-means dia akan kepisah-pisah kayak gini. Saya akan menjelaskan konteksnya. Kan tadi saya kan ngambil data dari komentar YouTube surat terbuka Danantara dari Raymond Chin. Datanya itu dibagi 3 kan tadi, dibagi 3, positif, negatif, sama netral. Nah, kondisi awal yang ini yang ini before K-means ini sama kayak gini. Jadi dia tuh datanya masuk ke kumpul kayak gini nih, belum kepisah-pisah. Ini before K-means. Nah, before K-means. Nah, setelah K-means itu akan langsung kepecah jadi 3. Jadi 3 bagian. Langsung. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral.
netral. Nah, gimana cara kita tahu itu positif, negatif atau netral? Itu sebenarnya bisa dibagi lagi. Kalau positif misal seperti mendukung video seperti ini, misal mendukung yang dibahas. Terus untuk yang negatif itu bisa hate comment, itu bisa dikategorikan sebagai hate comments. Misal hate comments, jadi ada orang yang bisa dibilang membenci lah, ujaran kebencian gitu, tapi nggak sampai ke undang-undang sebenarnya sih. Hate comments untuk video dan antara itu kayak gitu. Nah kalau netral itu, nah yang netral ini yang banyak, misal kayak nggak sesuai konteks. Ini misal tidak sesuai konteks. Terus juga ada yang judul, misalnya ada yang judul, ada yang pinjol misalkan, ada yang pinjol, nah jadi kayak gini bentukan K-means. Jadi before K-means itu semua data kecampur-campur nih, kita nggak tahu mana yang positif, negatif, dan netral secara berkelompok. Ketika sudah K-means, di sini sudah K-means, sudah diterapkan K-means, ini juga sudah diterapkan, ini juga sama, sudah diterapkan. Dia akan kepecah menjadi 3 kelompok tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu positif, negatif, sama netral. Nah positif ini contohnya seperti mendukung yang dibahas sama si yang punya video atau yang uploader videonya. Nah yang negatif itu hate comments, kayak masa lu nge-hate pemerintahmu dan segala macam bla 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 gitu. Netral itu tidak sesuai konteks, misal kayak soal pinjol tadi, judul, terus juga mendukung pemerintah mungkin bisa dibilang netral, dan juga masih banyak lagi lah yang netral gitu. Sebenarnya kalau mau dipecah lagi bisa sih, kayak semisal dibagi jadi kayak tadi, misalnya positif tuh yang ngedukung, kriterianya yang kedua mendoakan Indonesia, misalnya yang negatif tuh ada hate comments, ada yang hate pemerintah. Nah netral tuh dibagi ketiga ini, itu bisa jadi K-means itu nggak terbatas pada 3 ini doang, tapi bisa dipecah lagi ke sini sebenarnya. Cuma pada di kelompok kami itu cuma sampai ke 3 ini kayak gitu. Mungkin itu aja bisa kelompok kami sampaikan seperti itu. Terima kasih. Saya Iwayan Rifa Ramadhani dari kelompok 1 dengan NPM 2022-43-5050. Di part sebelumnya itu sudah dijelaskan sama teman-teman saya apa itu K-means, kelebihan dan kekurangannya, dan juga contoh-contoh penggunaannya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang projectnya secara langsung, dari mulai code-nya, library yang dipakai, sama outputnya seperti apa, dan data mentahnya seperti apa. Oke, jadi yang pertama di sini di bagian sebelum saya menjelaskan code-nya, di sini kelompok 1 menggunakan tools yang bernama Google Colabs. Ya pasti dipakainya di Google gitu. Kenapa nggak di Visual Code Studio atau di code editor yang lain? Karena kalau di code editor yang lain itu kita harus menginstal library, harus menginstal compiler untuk Python-nya, dan banyak lagi. Jadi kita lebih menggunakan yang simple agar project ini cepat selesai dan sesuai dengan harapan kelompok kami. Seperti itu. Oke, langsung aja saya jelaskan alur code-nya. Yang pertama di sini ada pandas. Pandas itu untuk mengubah di sini itu untuk membuat table data. Jadi misalnya sebenarnya bukan membuat table data aja sih, jadi dia
untuk membaca tabel data juga. Semisal kita punya data mentah dari Excel, kita upload ke Google Colabs atau di folder project Python kita, lalu kita baca menggunakan Pandas. Dan kalau misalnya kita mau ekspor menjadi file CSV atau PDF dalam bentuk table, kita bisa menggunakan Pandas kayak gitu. Lalu di sini ada Matplotlib. Ini tuh untuk visualisasi dalam bentuk grafik. Dalam hal ini grafik batang. Jadi Matplotlib ini ya simpelnya itu untuk memvisualisasikan hasil data miningnya atau penambangan datanya menjadi bentuk grafik batang gitu. Biar apa? Biar bisa kita membandingkan. Membandingkan seperti apa? Jadi di project ini kan kita membagi komentar itu menjadi 3. Komentar YouTube untuk dan antara ini menjadi 3 gitu. Yang pertama itu negatif, positif, lalu netral. Positif itu seperti apa? Positif itu mudahnya itu mendukung video yang ada gitu. Kalau negatif ya menghate atau menghina atau mengomentari buruk, mengkritik video dari yang bersangkutan. Lalu yang netral itu bisa komentar judul, komentar yang nggak nyambung sama videonya, dan di luar konteks video tersebut kayak gitu. Nah, lanjut untuk grafik untuk library selanjutnya itu ya Tevit Vectorizer. Itu fungsinya untuk memvektor data mentah. Untuk apa memvektor? Ya simple, untuk membagi-bagi tadi, membagi plot sih namanya. Jadi bagi jenis-jenisnya lah sesuai sama 3 yang tadi gitu. Kalau yang Matplotlib kan untuk memvisualisasikan menjadi grafik. Kalau memvektor data mentah itu untuk langsung menyaring komentarnya menjadi 3 bagian tadi gitu. Nah, K-means ini ya kita menggunakan metode K-means gitu. Ini juga sama untuk membagi datanya langsung. Jadi kalau ini udah di vektor, dia dibagi-bagi nih mana negatif mana positif segala macam. Kalau K-means di sini fungsinya ya untuk habis dipisah-pisahin, maksudnya bukan dipisahin. Jadi di satu file itu udah di labeling lah sama si vektor ini, habis di labeling. K-means berfungsinya yang untuk langsung mengecah gitu. Biar nggak jadi satu raw data lagi gitu. Nah, si Bourne sama RA ini fungsinya untuk output data untuk CSV-nya, untuk download CSV-nya lah, gampangnya gitu. Nah, lanjut untuk bagian code yang kedua, yaitu load data. Jadi di sini kita nge-import dulu file Excel-nya, yaitu namanya, nama filenya itu YouTube comment.xlsx. Itu format file Excel itu ya standar untuk data mining. Oke, yang di sini itu stop word bahasa Indonesia. Jadi stop word ini fungsinya untuk apa? Ya, misal ada kata sambung atau kata berimbuhan dan seterusnya, ya kita bakal nge-sharing itu atau bakal nge-pisahin itu. Kenapa? Ya biar nggak mengganggu datanya, biar datanya itu clean gitu. Dan di sini bentuknya array, biar bisa di looping dan bisa bisa dikomentarin lah. Bisa dipecah lah, bisa dicek per katanya per komentar gitu. Nah, di sini ini memprocessing datanya hanya bentuk huruf. Oke. Nah, ini di sini juga untuk cleaning datanya biar kata-kata ini tuh nggak ada. Jadi di cleaning dulu ini tuh di cleaning dulu nih. Ini proses cleaning sebenarnya di sini. Habis itu, nah di sini di vektor nih. Jadi setelah di vektor, berarti kalau udah di vektor ya udah di clean, berarti datanya udah clean lah gitu. Nggak ada percampuran yang macam-macam yang aneh-aneh gitu. Kayak contohnya yang aneh itu seperti apa? Ya ini yang aneh-anehnya yang dianggap aneh gitu. Oke, lanjut setelah di cleaning datanya di sini Oke, nah di sini itu udah di cluster menjadi 3 tadi yang saya sebutkan di awal. Ada positif, negatif, sama netral. Oke gitu. Nah, di sini
Ini nentuin topik 10 teratas itu apa aja sebenarnya. Kayak gitu. Nah, di sini top words-nya, ini top words tuh ya 10 komen teratas yang sering diucapkan dan seterusnya lah. Atau sering apakah top 10-nya itu bersifat negatif, positif atau netral, kayak gitu. Nah, di sini tampilin tab cluster kesekian itu apa, cluster kesekian apa. Nah, di sini itu nge-mapping yang tadi, negatif, positif sama netralnya. Gitu. Mappingnya dalam bentuk objek. Gitu. Lanjut di sini langsung sampai sini ya. Ini juga sama. Ini buat nge-print untuk ke Excel juga sih, kayak gitu. Nah, di sini ini memvisualisasikan jumlah komentar per sentimen. Jadi di sini itu buat output di bagian sini, di bagian bagian grafiknya lah, kayak gitu. Nah, di sini baru kita simpan ke file Excel-nya, kayak gitu. Oke. Nah, untuk data, gimana sih bentukan data yang sudah dikumpulkan sama setelah di cleaning dan jadi output seperti ini kayak gini. Jadi bentukan awalnya itu ini ada 660 data yang kita kumpulin menjadi satu file. Kenapa kita nggak pakai API key-nya YouTube secara langsung? Karena dia berbayar gitu. Jadi kita menggunakan AI untuk download komentarnya, dan kita cuma dapat 661 komentar dari video tadi, atau video yang surat terbuka untuk Danantara dari Raymond Chin. Nah, lalu output satunya yang sudah di-clean itu seperti ini. Jadi udah kebagi. Ini komentar yang tadi, ini komentarnya seperti ini. Lalu ini yang sudah di-cleaning ya, seperti ini. Cleaning, nah ini clusternya. Labelingnya ya seperti ini. Kalau dia 1 dia negatif, kalau 0 dia positif, kalau 2 dia netral. Sebentar kita cek yang netral ada nggak ya? Oh, contohnya yang netral seperti ini. Semoga aman dan segala macam lah. Kayak gitu. Nah, outputnya seperti ini. Jadi top topiknya sentimen negatif yang paling banyak, sekitar 350-an. Untuk yang positif sekitar 280, untuk netral ya di bawah 50. Gitu. Sebenarnya untuk data K-means ini juga bisa untuk lebih detail lagi. Semisal mungkin ada yang mau mengecek seberapa banyak komentar judi online, atau komentar yang benar-benar tidak nyambung gitu dengan konteks video, itu bisa. Jadi cuma nggak kayak gini doang gitu. Cuma pada project kali ini kita memfokuskan untuk bagian 3 ini aja, seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kesempatannya.